Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Nama saya Muhammad Tegar Reza Pamungkas dengan NIM 2011-20113. Saya dari kelompok 4 dengan judul materi Kelembagaan Negara yang dibentuk melalui undang-undang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum kelembagaan negara dengan dosen pengampu Dr. Ade Fatini. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok saya. Hai, saya Nur Agilah dengan NIM 2011-20136, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Halo, perkenalkan nama saya Nengda Isnur Melati dengan NIM 2011-20131 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Halo, perkenalkan nama saya Fahrul Safaat dengan NIM 201120 dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Halo, saya Lia Surya dengan NIM 2013-20137, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara. Baik, itu tadi perkenalan dari rekan-rekan kelompok saya. Sebelum memasuki materi atau inti materi dari penjelasan judul dari materi ini, saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang kelembagaan negara. Lembaga negara itu ada yang dibentuk atas perintah undang-undang dasar, ada yang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dari undang-undang, dan serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual, tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai suatu tujuan. Pembentukan lembaga negara sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pembentukan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pembentukan lembaga negara berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga ada pembentukan lembaga negara berdasarkan perintah atau keputusan presiden. Nah, pada pembahasan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua tadi, yaitu pembentukan lembaga negara berdasarkan undang-undang. Pembentukan negara berdasarkan undang-undang sendiri itu sudah ada sekitar 10 lembaga yang telah terbentuk. Antaranya itu ada Komisi HAM, KPK, KPI, Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, Dewan Pendidikan, dan yang lain-lainnya. Baiklah, mungkin penjelasan selanjutnya atau inti dari materi kali ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan lembaga negara melalui undang-undang. Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan political institution. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering kita kenal melalui apa yang disebut dengan badan negara, organ negara, ataupun lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan, istilah lembaga negara itu tidak ada, yang ada hanya badannya saja. Misalkan pada pasal 23 ayat 5 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, demikian pula kata badan ditemui dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan Badan Kehakiman. Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dalam penggunaan istilahnya bersifat konsisten dan sesuai dengan Kepres nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengarahkan dalam teknis penyusunan peraturan perundang-undangan agar menggunakan satu istilah untuk hal atau maksud yang sama. Dalam Undang-Undang 1945 selalu dipergunakan kata badan untuk menyebut organisasi yang menyelenggarakan fungsi negara. Nah, selanjutnya dari berbagai definisi yang telah disimpulkan oleh pakar hukum, yaitu Has Natabaya, menyimpulkan bahwa istilah badan negara, organ negara, ataupun lembaga negara mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Istilah yang dipergunakan adalah lembaga negara. Dengan pertimbangan istilah ini telah lazim dipergunakan selama beberapa dasawarsa untuk menyebutkan organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan. Istilah lembaga negara muncul pertama kali pada Orde Baru, tepatnya dalam ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang Memorandum
Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong mengenai sumber tata tertib hukum Republik Indonesia dan tata peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Melalui ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 1978, istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara dalam 2 kategori, yakni lembaga tinggi negara yang merupakan MPR dan juga lembaga tinggi negara yang merupakan Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Pertimbangan lain perkembangan bahasa Indonesia sekarang ini lebih baik menggunakan kata lembaga negara dibandingkan kata badan negara ataupun organ negara. Nah, selanjutnya yaitu kekuasaan trias politika menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif menggali pelanggaran atas undang-undang. Ketiga cabang kekuasaan negara ini dipisah satu sama lain. Sebagai wujud dari pemisahan antar cabang kekuasaan tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan berbeda-beda. Ada lembaga negara dalam cabang kekuasaan legislatif, ada pula lembaga negara dan cabang kekuasaan eksekutif, dan terdapat lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif. Baik, selanjutnya yaitu Montesquieu mengidealkan bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara ini harus dilembagakan masing-masing dalam 3 lembaga atau satu organ yang sama. Nah, satu organ ini hanya boleh menjalankan satu fungsi. Tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. Hanya saja konsep trias politika yang diidealkan Montesquieu ini jelas tidak relevan, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara ini hanya berurusan secara eksekutif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balance. Kemudian selanjutnya yaitu materi mengenai lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang. Nah, dalam lembaga ini tuh ada 10 lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang. Yang pertama itu ada Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini tuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi tuh KPK ini merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Kemudian yang ketiga itu ada KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Kemudian yang keempat itu ada KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian yang kelima itu ada KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, KKR ini merupakan sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Selanjutnya yaitu Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan adalah lembaga non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja
dan perilaku jaksa atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Tugas Komisi Kejaksaan adalah melakukan pengawasan dan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan dan melaksanakan tugas kedinasannya. Selanjutnya yaitu Dewan Pers. Nah, Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Adapun fungsi dari Dewan Pers adalah sebagai pendamping pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Saat ini, Menteri Penerangan secara ex officio menjabat sebagai Ketua Pers Dewan Pers. Selanjutnya yaitu adalah Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan peduli pendidikan yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional. Adapun tugas Dewan Pendidikan adalah sebagai lembaga pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan dan pendidikan. Baik, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan kelompok saya tentang materi kali ini. Sebagai penutup dan tambahan, saya akan menambahkan sedikit kesimpulan tentang materi kali ini. Berdasarkan pembahasan masalah dalam materi kali ini, kami mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen mengatur dengan jelas dan terang-terangan lembaga negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan satu sama lain. Dengan adanya pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka lembaga negara diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Baik, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.